Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membawakan materi tentang komunikasi politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Definisi komunikasi politik menurut sumber A. Denton dan Woodward dalam Mukarram 2020, B. Perloff dalam Mukarram 2020, C. Mukarram 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur politik. Jadi itu unsur-unsur politik itu ada 7. Yang pertama itu ada komunikasi politik, kedua ada pesan politik, ketiga itu ada media politik, keempat itu ada sasaran, kelima ada efek, keenam ada komunikan, dan ketujuh itu ada umpan balik. Nah, yang pertama, apa sih komunikator politik? Komunikator politik itu adalah individu atau kelompok yang membahas soal politik, seperti politisi, aktivis, juru bicara, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada pesan politik. Jadi adalah pesan atau pernyataan yang tertulis atau tidak tertulis, non-verbal atau verbal yang berisi pernyataan politik. Biasanya sih itu seperti pidato politik, brosur, dan pernyataan politik lainnya. Nah, yang ketiga itu ada media politik. Jadi itu adalah alat atau sarana untuk menyebarkan informasi, bisa lewat media sosial, media cetak seperti koran, brosur, atau seperti dari mulut ke mulut, dari kelompok lain dengan kelompok lainnya, itu bisa. Nah, yang keempat itu adalah sasaran politik. Jadi sasaran politik itu sesuatu individu atau kelompok yang dituju oleh komunikator politik, itu seperti masyarakat, pemilih, atau kelompok-kelompok yang berkepentingan. Kelima itu ada efek. Jadi itu efek adalah hasil yang diharapkan dari komunikasi politik. Nah, yang keenam tuh ada komunikan. Jadi komunikan itu adalah orang yang menerima pesan politik dari komunikator politik sebelumnya. Jadi itu adalah dia menerima informasi dari komunikator sebelumnya. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh itu ada umpan balik. Jadi itu adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan terhadap sistem informasi politik yang telah didapat oleh komunikator politik sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komunikasi politik. Fungsi-fungsi komunikasi politik ada 4, yaitu yang pertama ada keseragaman informasi politik. Keseragaman informasi politik merujuk pada penyampaian informasi yang memiliki format baku, sehingga semua pihak mampu memahaminya tanpa memenuhi kendala. Yang kedua ada pergerakan informasi. Pergerakan informasi dalam sistem politik barat menunjukkan bahwa informasi yang bersifat netral dapat mengalir dengan lancar ke seluruh area pemerintahan, dari sumber informasi menuju media komunikasi. Kedua yang netral, dan kemudian keseluruhan komunikasi utama. Oke, yang ketiga ada jumlah informasi. Jumlah informasi politik yang tersedia jauh lebih besar dibandingkan dengan ada yang dalam sistem politik tradisional. Yang terakhir ada arus informasi. Proses asimilasi informasi juga terjadi dengan cepat, dan analisis kondisi dapat dilakukan dalam waktu yang relatif cepat dan tepat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi politik. Dan yang pertama ada teori jarum suntik yang diperkenalkan oleh Wilbur Scrum pada tahun 1950. Ia memperkenalkan bahwa media massa itu memiliki kekuatan besar yang dapat mempengaruhi sikap, perilaku, dan pikiran audiens secara langsung dan instan. Dan teori ini menjelaskan bahwa para audiens itu mendapatkan berita secara mentah-mentah, tidak disaring, baik itu benar ataupun salah, baik itu penting ataupun tidak. Dan yang kedua ada teori agenda setting yang diperkenalkan oleh Mr. Combs dan D.L. Shaw pada tahun 1972. Nah, teori ini menjelaskan bahwasanya media massa itu
tidak secara langsung mengambil berita. Ia menyaring dulu apakah berita ini penting atau tidak untuk disampaikan kepada masyarakat. Karena pada teori ini, politik itu sangat berpengaruh kepada media massa atas segala apa yang disampaikan oleh media massa tersebut. Dan yang ketiga, ada teori kegunaan dan kepuasan menurut Herbert Blumer dan L. Lukács pada tahun 1974. Teori ini banyak berkaitan dengan sikap dan perilaku para konsumen. Bagaimana ia menggunakan media massa untuk mencari informasi dari apa yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, ada teori empati dan teori homofili yang diperkenalkan oleh Kaderlo pada tahun 1960. Nah, teori ini menyampaikan bahwa keberhasilan komunikasi itu disebabkan oleh kedekatan psikologis serta kemampuan berbicara daripada komunikan dan komunikator. Lalu, banyak politik-politik itu yang menganggap bahwa mereka berhasil menyampaikan sesuatu itu karena ada kedekatan psikologis antara komunikan dan komunikator atau antara politik tersebut dengan para masyarakat yang membuat mereka berhasil atas segala apa yang mereka tuju. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan, komunikasi politik menyampaikan informasi dan membangun pemahaman publik dalam demokrasi. Dengan media sosial, prosesnya lebih cepat dan interaktif, mendorong partisipasi, transparansi, dan demokrasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah mohon dimaafkan karena kita juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.